Agustus 2024 siap dimulai. Persiapan masing-masing pasukan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Lurus. Lapor, pasukan 1 siap. Pasukan 2 siap. Pasukan 4 siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat, laksanakan. Siap laksanakan. Pembina upacara tiba di lapangan upacara. Untuk seluruhnya, siap. Gerak. Penghormatan. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan. Lapor. Upacara 17 Agustus siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya.
kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Seluruh peserta upacara, sejenak kita mengheningkan cipta dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada seluruh pahlawan dan syuhada yang gugur dalam rangka merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penjajah, khususnya para pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin yang telah mendahului kita sowan ke hadratillah. Al-Fatihah. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat cepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati pengurus Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Rodotul Muta'alimin Lamongan, jajaran penasihat, jajaran pembina, dan pengurus yayasan serta pengawas, jajaran asatidzah madrasah diniyah, khususnya Kepala Madrasah Diniyah Awaliyah, Kepala Madrasah Diniyah Wusto, Kepala Diniyah, Kepala Madrasah Diniyah Ulia, dan anak-anakku, santri putra, santri putri Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin, siswa siswi Madrasah Diniyah Rodotul Muta'alimin yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak henti-henti saya mengajak dan mengingatkan agar kita selalu melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan simbol kalimat Alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang diberikannya kepada kita semuanya, utamanya nikmat berupa hidayah dan taufik, nikmat berupa iman dan Islam, serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita karena rasa syukur yang tidak pernah lupa kita sampaikan, semoga kenikmatan itu tetap menyertai langkah kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan predikat ala ridho wa husnil khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dua kalinya salawat dan salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin sekaligus panutan bagi umatnya, bagi kita semuanya. Semoga salawat dan salam yang selalu kita haturkan kepada beliau menjadikan beliau berkenan hati dan mengakui kita semua sebagai umatnya, dan besok kelak di hari kiamat kita termasuk di antara sekian umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Para peserta upacara bendera 17 Agustus yang kami banggakan, hari ini kita bersama-sama melakukan upacara bendera sebagai bentuk apresiasi kita, penghargaan kita kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta mereka demi terwujudnya kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana bersama-sama kita mengetahui bahwa kemerdekaan yang didapatkan bangsa kita ini bukan pemberian, bukan hadiah, tetapi kemerdekaan yang direbut dari mereka-mereka kaum penjajah yang tidak rela melihat bangsa dan negara kita ini mendapatkan kemerdekaannya.
maka ini adalah warisan. Warisan yang harus kita jaga. Sering saya sampaikan, kebanyakan orang salah mengartikan, salah memaknai tentang warisan. Sering orang memaknai bahwa warisan itu adalah pembagian harta. Tapi sebenarnya warisan itu adalah pembagian tanggung jawab. Maka banyak kasus anak istri, anak suami yang justru setelah mendapatkan warisan dari orang tuanya, dapat warisan dari suaminya, tidak menambah harta yang dimiliki, justru malah habis harta warisannya dan malah menghabiskan harta yang sebelumnya dimiliki. Karena mereka salah memaknai bahwa dianggap ketika mendapatkan warisan maka itu adalah hak dan ia bebas menggunakan warisan itu semaunya. Padahal sesungguhnya warisan adalah pembagian tanggung jawab. Maka di dalam Islam yang berhak mendapatkan warisan adalah orang-orang yang paling dekat dengan orang yang meninggal dunia, yaitu orang tuanya, anaknya, cucunya, dan istrinya. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat, artinya orang-orang yang paling tahu apa yang diinginkan. Maka ketika seseorang mendapatkan warisan, kemudian menggunakan warisan itu sesuai dengan keinginannya orang yang meninggal dunia, maka warisan itu akan menjadi berkah dan akan menambah. Maka kalau kemerdekaan ini adalah yang diwariskan oleh para pejuang, yang diwariskan oleh para pahlawan kepada kita semuanya, maka agar berkah kehidupan kita, hidup dan tinggal di negara ini, haruslah kita mengambil peran, mengambil tanggung jawab. Apa cita-cita mereka? Apakah cita-cita para pendahulu kita dalam rangka merebut kemerdekaan ini? Sudah kalian dengarkan, bersama-sama kita dengarkan bahwa cita-cita mereka, cita-cita para pendahulu kita mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka kita semuanya kalau ingin berkah hidupnya, kalau ingin mendapatkan pertolongan, mendapatkan doa dari para pendahulu-pendahulu kita, sebagaimana yang saya sampaikan, yang paling besar perannya dalam merebut kemerdekaan Indonesia ini adalah umat Islam. Ini tidak bisa dipungkiri dari istilah-istilah yang digunakan baik di dalam Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu istilah yang lekat dengan Islam yang sudah tidak bisa dibantah adalah penggunaan istilah kerakyatan atau ro'iyah. Yang memiliki istilah ro'iyah yang kemudian di Indonesia akan menjadi rakyat, itu adalah agama Islam. Mengambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'iyatih itu nanti yang akan dimas'uliyat, itu yang nanti akan ditanyakan, dan bila tidak bisa menjawab pertanyaannya, nanti dia harus menanggung resikonya. Ra'iyat itu adalah apa yang saya katakan tadi, warisan yang harus dijaga, warisan yang harus dijaga. Maka manakala kita sebagai rakyat Indonesia ini melupakan cita-cita para pendiri bangsa ini, lalu kita tidak mengambil peran di negara ini sesuai dengan cita-cita mereka,
maka kita tergolong orang-orang yang melupakan kebaikan orang-orang yang terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa yang menjadi ada 4 hal yang menjadi pilar stabilitas sebuah negara. Qiwamud dunia, bahkan dunia, qiwamud dunia ala arba'atin. Dunia ini akan kondusif, dunia ini akan stabil apabila ada 4 pilar. Yang pertama adalah adlul umara. Adlul umara, keadilan para penguasa. Maka orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik kekuasaan yang level yang paling rendah sampai kemudian kekuasaan yang paling tinggi, maka amanah kekuasaan itu harus dijalankan dengan prinsip menegakkan keadilan. Adil artinya proporsional. Adil artinya proporsional. Adil itu artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Maka lawan kata daripada adil adalah az-zulmu, zalim, menganiaya. Zalim itu adalah wad'us syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam level yang paling kecil ada pengurus pondok, ada pengurus kamar, ada pengurus kelas. Yang baru kemarin dipilih pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Mereka adalah pemimpin-pemimpin, dan pertanggungjawaban dari para pemimpin adalah menggunakan kekuasaan kepemimpinannya itu berdasarkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a 'alan nasi wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena berbuat adil itu dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala di antara kalian, saya yakin 5 atau 10 tahun yang akan datang dari Raudhatul Muta'allim ini akan lahir pemimpin-pemimpin, baik pemimpin di kawasan regional maupun pemimpin di kawasan nasional. Maka harus diingat bahwa tanggung jawab seorang pemimpin adalah melaksanakan kepemimpinannya berdasarkan prinsip menegakkan keadilan. Yang kedua, ilmu ulama. Pilar yang kedua untuk stabilitas dunia adalah ilmu para ilmuwan. Ilmuwan dalam berbagai bidang keilmuan harus menjaga integritasnya, harus berbicara sesuai dengan disiplin ilmu-ilmunya, tidak kemudian menggunakan ilmu itu untuk membodohi rakyat, tidak menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi, tidak menggunakan ilmunya untuk mendapatkan fasilitas di dunia ini. Karena apa? Karena ilmuwan yang tidak mempunyai integritas itulah yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah bahayanya, bahkan lebih membahayakan ketimbang Dajjal sekalipun. Karena kalau Dajjal jelas permusuhannya jelas, tetapi orang alim, ulama usuk atau ilmuwan yang tidak memiliki integritas di mata orang-orang awam, dia orang yang mulia tetapi hatinya busuk. Kita semuanya tahu bahwa yang menyebabkan kehancuran negara ini bukan orang-orang bodoh,
Justru yang mengakibatkan kehancuran bangsa ini adalah orang-orang pinter, orang-orang pandai, orang-orang yang punya ilmu tetapi miskin integritas. Yang ketiga, sakhawatul agniya, kedermawanan orang-orang kaya. Ini menjadi salah satu pilar tegaknya sebuah bangsa. Manakala orang-orang kaya yang ada di sebuah wilayah memiliki sifat murah hati, memiliki sifat dermawan. Dalam perintah berjihad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perintah jihad itu Allah memulai dengan jihad bi amwalikum. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian dengan harta kalian dan dengan nyawa kalian. Ini menunjukkan bahwa harta merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan beragama. Agama tidak melarang orang menjadi kaya. Agama tidak melarang umatnya menjadi orang-orang kaya. Dan agama tidak menganjurkan umatnya untuk menjadi orang miskin. Karena menjadi kaya atau menjadi miskin itu bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah bagaimana menyikapi kekayaan yang diberikan Allah dan menyikapi kemiskinan yang dinasibkan oleh Allah Ta'ala. Maka boleh jadi orang kaya, tapi haruslah menjadi orang kaya yang dermawan. Karena ketika kalian kaya kemudian pelit, maka neraka yang dekat dengan kalian. Kalau kemudian Allah Ta'ala memberikan nasib kita menjadi orang miskin, tidak usah patah hati, tidak usah patah arang, apalagi kemudian mengeluh, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin Allah Ta'ala tahu kemiskinan itu yang pantas untuk diri kita. Yang keempat adalah du'aul fuqara. Yang keempat, du'aul fuqara, doa orang-orang yang miskin. Karena sama-sama kita tahu bahwa doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa orang-orang yang lemah. Maka maksud saya bahwa untuk mengisi kemerdekaan, untuk mewarisi kemerdekaan dari para pendahulu kita yang telah berkorban, mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka, kita harus mengambil tanggung jawab sesuai dengan peran kita masing-masing. Apabila di antara kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dianugerahkan bisa mendapatkan kekuasaan, memiliki kekuasaan, maka gunakan kekuasaan itu dengan prinsip menegakkan keadilan. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kalian ilmu, maka jadilah orang-orang berilmu yang memiliki integritas. Dan apabila Allah Ta'ala memberikan kekayaan, maka gunakan kekayaan itu untuk kebersamaan, untuk menolong, untuk berbagi. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kalian semuanya, tidak diberi kekuasaan, tidak diberi ilmu, tidak diberi kekayaan, jadi orang miskin, maka jadilah orang miskin yang bisa menjaga lisannya dengan tetap berdoa, mendoakan untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Demikian Dirgahayu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menganugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini dengan pertolongannya, dengan taufik dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional dan Mars RM.
tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Harapan kita, jayalah lembaga
Rodotul Muta'alimin lah namanya. Insan cerdas, takwa serta mandiri, itulah yang menjadi misinya. Tingkatkanlah mutu pendidikan dan ekonomi, sosial dan budaya. Tercapailah harapan kita, jayalah lembaga untuk selamanya. Tercapailah harapan kita, jayalah lembaga untuk selamanya. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, keharibaanmu kami melangitkan syukur, doa dan harapan pagi ini. Kami semua hadir mengikuti HUT Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Engkau senantiasa karuniakan rahmat dan keberkahan rakyat dan pemimpin dalam kesatuan batin dan saling mendoakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengilhami, alangkah indah dan gemah ripah negeri yang kami diami. Di bulan Agustus ini, kemerdekaannya ke-79, kami peringati atas rahmat berkah karuniamu. Mampukan kami mensyukuri, pancarkan ma'unahmu agar kami lanjutkan membangun negeri, mengafirmasi sebuah ilmu, pengalaman dan potensi yang dimiliki. Ya Allah, Tuhan yang semua doa dan harapan bertumbuh, muliakan para pahlawan dan tokoh bangsa kami kini dan terdahulu. Semoga dalam ridhomu, rakyat dan pemimpin kami bertemu berikhtiar sungguh, membangun bangsa bahu-membahu menyongsong Nusantara baru Indonesia maju. Ya Allah, Tuhan pelimpah anugerah, hanya kepadamu kami bertawakal, pasrah dan berserah, dengan wajah bertunduk dan tangan bertengadah. Sertailah bangsa kami dalam melangkah dan menentukan arah. Semoga semua cita dan ikhtiar terjelma dan terukir indah di tanganmu. Semua yang sulit terwujud menjadi mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan. Lapor, upacara 17 Agustus telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan. Untuk seluruhnya, istirahat di tempat. Gerak.